Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan menjelaskan tentang troubleshooting operasi destilasi kontinu. Troubleshooting adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang termasuk kepada sebuah masalah. Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Troubleshooting kadang-kadang merupakan proses penghilangan masalah, dan juga proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana troubleshooting operasi yang ada pada destilasi kontinu. Destilasi kontinu sendiri merupakan salah satu jenis destilasi berdasarkan prosesnya, yaitu suatu cara pemisahan campuran zat cair dari larutan yang dilakukan terus-menerus tanpa adanya gangguan. Dalam metode ini, zat campuran akan dididihkan sehingga terdapat uap air. Kemudian uap air tersebut akan didinginkan dan kembali lagi ke bentuk cairan. Dan zat campuran yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Troubleshooting yang terjadi pada salah satu proses dan peralatan destilasi kontinu. Salah satunya ialah pada kolom destilasi. Dalam kolom destilasi kontinu bisa melakukan troubleshooting operasi dengan persamaan open loop operation dan closed loop operation. Pada open loop operation, kondisinya adalah stabil dan kontrol ideal level dan tekanan diasumsikan untuk setiap penampung kolom dan dalam kondisi konstan sebagian molar overflow seperti pada persamaan berikut. Operating distillation columns. Untuk variasi parameter apapun dari persamaan berikut, yang tertera pada gambar. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika laju aliran produk dijaga konstan dalam kolom konvensional, peningkatan laju aliran boil up atau reflux selalu terjadi dalam peningkatan kemurnian kedua produk. Sebaliknya berlaku untuk sebuah pemurnian laju aliran. Pada tabel tersebut, dijelaskan bahwa saat menaikkan atau menurunkan laju aliran atau aliran samping kasus B dan C, masing-masing variasi ditemukan yang secara kualitatif sesuai dengan yang diharapkan, sesuai aturan sebelumnya. Dan kebetulan bisa mengamati itu di kasus C, lokasi tahap umpan tidak lagi optimal. Untuk variasi laju aliran umpan, dapat dijelaskan di persamaan berikut, di mana menunjukkan kondisi referensi dan F adalah rasio laju aliran umpan. Dalam kasus khusus di mana Q sama dengan B per F, laju aliran produk rasio D per B tidak dipengaruhi oleh F, sehingga didapatkan persamaan tersebut. Closed loop control. Prosedur serupa juga dapat diterapkan bila satu produk dalam komposisi kontrol. Kendala geometris dan keseimbangan material ikut campur dan metode pengecairan atau peristiwa yang sudah terlihat menghasilkan dengan mudah pengurangan aturan prediksi. Contoh sederhana akan diperiksa terlebih dahulu, yaitu prediksi kualitas pemisahan dari peningkatan eksternal laju aliran reflux dalam kolom konvensional. Ketika produk di bawah kontrol komposisi yaitu boil loop adalah aliran yang dimanipulasi dan refluksnya lanjut sesuai dengan langkah-langkah berurutan. Dengan yang pertama menaikkan laju aliran L0 di bawah kendali loop terbuka.
konstanta delta B. Kemudian meningkatkan Bylab dengan L0 konstan yang sedemikian rupa untuk mengembalikan nilai awal dari komposisi produk dasar. Maka dalam kondisi terakhir akan berlaku seperti berikut. Di mana ZdC adalah komposisi destilat di bawah kendali loop tertutup untuk diberikan peningkatan laju aliran refleks. Kondisi intuitif ZdC lebih besar dari Zd. Alasan yang sama dapat diikuti ketika refleks dimanipulasi aliran. Peningkatan laju aliran Bylab atau aliran bebas, produk bawah masih bawah kendali komposisi, mengarah ke berikut. Maka, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa baik kolom konvensional maupun non-konvensional selalu meningkatkan laju aliran bebas atau refleks yang mendidih, yang menghasilkan peningkatan laju aliran produk di bawah kendali komposisi dan dalam peningkatan kemurnian produk lain, yang berlaku sebaliknya dengan jelas untuk penurunan laju aliran bebas. Juga ini menghasilkan perluasan ke non-konvensional kolom, indikasi penguatan relatif. Troubleshooting operasi distilasi kontinu juga bisa ditemukan pada vakum distilasi unit sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahannya, yaitu pour point LV GO tinggi yang disebabkan adanya fraksi HVCO yang terikut pada produk. Maka troubleshootingnya adalah menaikkan jumlah reflux dan atau menurunkan temperatur reflux. Yang kedua adalah permasalahan, yaitu yield produk gas oil rendah. Yield produk vakum bottom tinggi yang disebabkan terbentuknya cooking pada packing tray sehingga proses kontak uap cair dalam kolom VDU terganggu. Maka troubleshootingnya adalah menaikkan temperatur phase zone, menaikkan kevakuman kolom VDU, atau turunkan tekanan top kolom VDU dengan mengatur operasi sistem ejector, dan menaikkan temperatur draw of gas oil. Yang ketiga adalah permasalahan, yakni leaking. Pada downstream top kolom VDU biasanya di daerah kondensor yang diakibatkan kondensasi gas yang mengandung senyawa korosif dan kebocoran pada sisi pendingin yang medianya biasanya adalah air laut. Maka troubleshootingnya adalah jika mungkin membypass kondensor, maka dilakukan bypass kondensor dan kemudian dilakukan perbaikan kondensor, dan juga didesain VDU masih tersedia spare untuk kondensor, sehingga dapat dilakukan changeover kondensor untuk kemudian kondensor yang bermasalah dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir adalah permasalahan pada loss section purpose bottom VDU. Akibat level indikator bottom VDU bermasalah pada troubleshooting adalah perbaiki level indikator bottom VDU. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.